Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudari hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Solihah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan segala urusan kita dan pembelajaran kita hari ini. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 6, subtema 4. Menghemat energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga ketersediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan, agar lingkungan tetap sehat. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk menjaga ketersediaan energi. Kita harus ikut serta menjaga ketersediaan energi dengan menghemat dalam menggunakan energi. Yang pertama, menggunakan air dan listrik secukupnya. Yang kedua, berjalan kaki atau naik sepeda jika bepergian dalam jarak dekat, naik kendaraan jika jarak jauh. Yang ketiga, menggunakan air hujan untuk menghemat air. Hemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore, Rumah Dayu dan keluarga menyiram tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di Rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan dan sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di Rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, Rumah Dayu menjadi terang pada pagi hari dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang rumah. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendinginan ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Setiap hari, Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak, karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak penghematan bahan bakar minyak.
Nah, Sri Solihah, tugas kalian kerjakan LKPD halaman 43. Ayo bercerita ya. Selanjutnya kita akan belajar PKN subtema 4. Menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi secara memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sumber energi tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh pihak tertentu. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Energi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Energi yang kita gunakan kebanyakan berasal dari bahan minyak. Ketersediaan minyak bumi kini semakin menipis akibat kebutuhan bahan bakar yang meningkat. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Menghemat ketersediaan minyak bumi merupakan kewajiban untuk kita semua. Menghemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal, alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap hemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua berjalan dengan baik. Kalian berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga ketersediaan energi termasuk menjaga kehidupan air, hujan yang digunakan untuk kehidupan lain termasuk menghemat air. Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi, kerjasama untuk saling mengingatkan, kerjasama untuk mengerjakan. Kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Kalian berkewajiban melakukan saran yang diberikan. Kalian juga berkewajiban untuk memberikan saran yang baik untuk teman. Tugas kalian kerjakan halaman 47 berlatih. Selanjutnya kita akan belajar matematika, tema 6, subtema 4. Mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Nah, Solihah di sini ada contoh. Bisa kalian lihat, jadi di sini ada petak-petak yang berwarna. Nah, yang berwarna itu dihitung berapa banyak, itu adalah jumlah luas persegi satuan. Nah, di sini ada 37 pada gambar pertama dan 25 persegi satuan pada gambar kedua. Selanjutnya, berapakah luas petak pada gambar di bawah ini menurut warna yang ada? Nah, di sini ada warna kuning, biru,
hijau, ungu, merah, dan putih. Bisa kalian lihat ya. Nah, di sini kalian bisa melihat dan menghitung luas petak satuannya. Lihat, kita lanjut. Membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui menggunakan petak satuan. Kita dapat menentukan luas satuan bentuk bangun datar dengan menghitung banyak petak satuan. Sebaliknya, jika diketahui luas atau banyak petak satuannya, maka kita dapat menggambar bentuk bangun datar yang sesuai pada petak satuan. Nah, di sini bisa kita lihat ya solih-solihah, jika satu persegi itu artinya satu persegi satuan. Nah, kalau dia setengah berarti setengah persegi satuan. Nah, di sini ada contoh soal. Nanti bisa kalian kerjakan ya solih-solihah untuk melancarkan kalian dalam berhitung dan menghitung luas satuan. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan halaman 66. Selanjutnya kita akan belajar SPDP subtema 4 tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Sore hari, angin bertiup sangat kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin di jendela kamarnya. Karena semakin kencang angin, maka semakin kencang juga kincir angin berputar. Sekarang kita akan mencoba membuat kincir angin seperti Dayu ya. Yang pertama kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas lipat warna-warni atau origami, kemudian lem dan sedotan plastik yang keras, gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, paku, payung, dan penggaris. Nah, cara membuatnya, baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada garis lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik atau 6 cm. Selanjutnya, tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Kemudian tusukkan sedotan pada bagian tengah dan paku payung hingga menjadi batang kincir angin. Tara, akhirnya selesai solih-solihah. Nah, kalian bisa melakukan ini bersama adik kalian atau kakak kalian ya solih-solihah. Oke, selanjutnya tugas kalian adalah membuat kincir angin dan mengirimkan hasilnya. Bisa kalian foto ke Google Classroom. Buatlah semenarik mungkin ya solih-solihah. Oke solih-solihah, thanks for watching. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan selalu mengisi lembar karakter ya solih-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.